Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmas Raya, Sumatera Barat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan diriwayat falyangdur ahadukum man yukhalid. Maknanya agama seseorang tergantung kepada the old friend, the best friend. Agama seseorang tergantung orang yang paling dekat kepadanya, orang yang paling dicintainya. Maka dia akan tertular dari agama temannya tersebut. Hadis ini barakallahu fikum madarus sanadnya kepada Ibnu Muhammad Al-Khurasani dari Muhammad Ibnu Wardan dari Abi Hurairah. Maka Ibnu Muhammad Al-Khurasani dia adalah rawi yang thiqah. Namun jika muridnya dari Syamiyin yang meriwayatkan darinya, maka didhaifkan. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Daud, dan dia At-Tayalisi Al-Kufi dari Irak, maka bukan dari muridnya Asyamiyin. Maka hadis ini hadis yang hasan dan dihasankan oleh Syekh kami Muqbil dan Syekh Al-Albani, dua imam muhaddits eran now menghasankannya. Maka faidah dari hadis yang setelah kita mengetahui kedudukannya hasan ini, bahwa seseorang agamanya itu bisa kita lihat tergantung dengan teman dekatnya. Jika teman dekatnya seorang ahli sunnah, bahkan dai ahli sunnah, bahkan syekh minal masyayikh ahli sunnah, maka dia akan digolongkan kepada temannya dari ahli sunnah tersebut. Dan jika dia membenci dari kelompok ahli sunnah, membenci dari dai-dai ahli sunnah, dan berteman dengan orang awam atau berteman dengan kelompok-kelompok yang bukan dari kelompok ahli sunnah, maka itulah keadaannya. Maka di dalam hadis ini kita lihat nasihat Nabi kepada para sahabatnya dan kepada kita kaum muslimin agar kita selektif mencari teman duduk, agar kita selektif dengan siapa kita bergaul. Almar'u ala dini khalilih, bahwa seorang agamanya tergantung kepada teman duduknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Diriwayat falyanzur ahadukum man yukhalid. Maka lihatlah dengan siapa orang ini duduk, dengan siapa orang ini bercampur, itulah agama dia sebenarnya. Maka dari nasihat ini
kita melihat dari sudut pandang yang buruk, keburukan mereka orang-orang yang tidak mendengar nasihat Nabi dan tidak selektif mencari teman ini, maka ahli sunnah dijauhinya, orang-orang awam dan yang tidak jelas manhajnya didekatinya, maka akhirnya dia akan mendapatkan keburukan-keburukan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama di dunia dan di hari akhirat kelak. Maka dari keburukan di dunia, dia akan mendapatkan sum'ah ghairu thayyibah. Dia akan mendapatkan bad reputation dengan duduk selain dari ahli sunnah. Maka dia duduk dengan orang-orang as-sufiyah, dengan khawarij, dengan asyiah ar-rafidah atau orang awam. Maka dia akan terkena imbas. Bukan lagi duduk dengan ahli sunnah, tetapi dengan orang-orang yang tidak jelas, maka akan mendapatkan nama buruk. Dan lebih parah dari itu, pemikiran yang buruk, manhaj yang buruk, akidah yang buruk. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari, masalu jalisi salih wa masalu jalisi su, wa masalu jalisi su kana fi khilkir imma an yu'tiya rihan muntinah au yuhriku thawbah. Maka permisalan bagi orang-orang yang tidak selektif mencari teman, dijadikan teman duduknya orang-orang awam yang tidak mempunyai akidah dan manhaj, dijadikan teman-temannya orang-orang yang tidak jelas manhajnya, dan ahli sunnah yang jelas malah dijauhi. Maka akibatnya orang ini dalam keadaan dua pilihan, kata Nabi. Dia duduk seperti orang yang menimpa besi. Ima dia duduk di gudangnya, tempat pembakaran besi yang bau bakaran, yang mana dia akan menimpa besi dan meniupkan dari besi-besi dan juga meniupkan kepada kumparan-kumparan api, hawa yang panas dan bau. Ini yang pertama, dia akan mendapatkan nama yang buruk. Siapa temannya? Temannya fulan, temannya alan, temannya orang awam, bahkan menjauhi ahlu sunnah. Maka bukan ahlu sunnah lagi dia, ya temannya seperti itu, terimbas dengan nama yang buruk. Dan yang kedua, wa yuhriku thawbah, di saat penimpa besi menempa besi dengan keras, maka terkena dia potongan dari besi yang menempel di bajunya, membakar bajunya, menempel di kepalanya, membakar rambut dan kulit kepalanya. Maka akan celaka dengan masuknya syubuhat, masuknya pemikiran-pemikiran yang buruk dari teman duduk penimpa besi yang diibaratkan oleh Nabi sebagai orang yang buruk akidah dan manhajnya. Maka ini yang pertama, dia akan mendapatkan nama yang buruk, duduk dengan siapa? Dengan si fulan. Dan yang kedua, dia mungkin akan tercemar, menjadi braining wash, menjadi pencucian otak, yang tadinya manhajnya salafi cenderung kepada teman dekatnya. Dan yang ketiga, dari keburukan di dunia, maka mereka akan hiding for the guidance. Mereka akan disembunyikan dari hidayah. Maka teman duduk pembawa hidayah. Jika teman duduknya buruk, maka hidayah itu akan tertutup dari Allah kepadanya, dari Al-Quran kepadanya. Maka seperti banyak sekali kisah bagaimana orang-orang yang tertutup hidayah, padahal telah jelas hidayah kepadanya, karena dia tidak mau meninggalkan mujalasatin su, tidak mau meninggalkan teman-teman yang buruknya, karena tidak selektif mencari teman. Contoh yang paling dekat dan paling kuat muttafaqun alaih dari Musayyib ibni Hazn adalah Abu Talib, di mana dia mengetahui bahwa keponakannya seorang nabi,
Dan dia mengetahui Muhammad muda dulu, orang yang amin, dipercaya oleh Quraisy, tidak pernah berbohong. Maka di saat dia memproklamirkan Nabi Muhammad itu menjadi seorang nabi, dan Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrikin yang lainnya dari kelompok Quraisy tidak mau oleh Abu Thalib ditinggalkan, sehingga mereka mempengaruhi ucapan-ucapan buruk dan pemikiran yang buruk kepada Abu Thalib sampai akhir hayatnya. Maka disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Musayyib ibni Hazn, lama hadarat Abu Thalib al-wafatu, di saat datang sekarat kepada Abu Thalib, maka kesempatan terakhir Nabi mendakwahinya. Dia datang dan didapati di sebelahnya Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah, kedua gembong kesyirikan pada saat itu. Maka Nabi berdakwah terakhir, ya am, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, dengan kalimat ini aku jamin engkau akan masuk kepada surga. Namun ini poin pendalilan kita, Abu Thalib tidak mau meninggalkan teman-teman buruknya, dan senantiasa teman buruknya di sampingnya sampai akhir hayatnya. Maka Nabi mendakwahkan yang terakhir, tetap Abu Jahal di sampingnya, Abdullah ibnu Abi Umayyah di sampingnya. Apa yang diucapkan oleh dua gembong kesyirikan di zaman itu? Atarghabu an millata Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muttalib, padahal kita dulu teman semenjak kecil, hidup di bawah bayang-bayang politeisme, menyembah berhala-berhala. Maka sekarang menjelang ajalmu datang, keponakanmu mengajak kepada menyembah Allah yang satu. Bagaimana? Ucapan ini ucapan solidarnos, ucapan yang mengajak kepada solidarisme, ucapan yang mengajak kepada brotherhood, rasa pertemanan, persaudaraan, meskipun kepada kesyirikan. Maka akhirnya diulang lagi oleh Nabi, katakan la ilaha illallah, aku akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Maka Abu Thalib melihat kepada dua temannya lagi, atarghabu an millata Abdul Muttalib, apakah kamu mau meninggalkan kami, wahai Abu Thalib, di akhir hayatmu? Kita dulu duduk bersama di Darin Nadwa, melaksanakan penyembahan kepada selain Allah. Maka sekarang kamu ingin mengatakan Allah itu satu, maka susah untuk mendapatkan hidayah. Maka disebutkan di akhir hadis, fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Maka matilah Abu Thalib dalam keadaan musyrik, kafir, penyembah selain dari Allah yang esa. Maka Nabi menangis. Kenapa dia tidak bisa memberikan hidayah? Karena memang Abu Thalib sendiri salah mencari teman, tidak selektif mencari teman, dan terus menerus mempunyai teman yang musyrik yang mengajak kepada kesyirikan sampai akhir hayatnya. Maka di saat Nabi menangis, turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu inginkan. Hidayah hanya di tangan Allah. Maka matilah Abu Thalib dengan pemikiran politeismenya, karena teman-temannya semuanya penyembah berhala. Ini contoh yang konkret dan contoh yang real, yang bisa orang-orang yang berakal mengambil ilmu padanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Dan juga yang kedua, kita ambil misalnya dari seorang tabi'i, yang mana tabi'in ini Imran ibnu Hattan, yang mana dia dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari hadisnya di dua tempat, di hadis tentang harir sutra dan di hadis tentang solid, meriwayatkan tidak tanggung-tanggung dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Imran ibn Hattan, seorang muhaddis yang sangat kuat hafalannya,
dan penyair. Maka disebutkan dia mencintai dari putri pamannya yang sangat cantik. Maka akhirnya dia menikahinya. Dan yang jadi masalah telah dinasehati oleh semua teman-temannya bahwa perempuan ini haruriyah, seorang khawarij. Maka dengan percaya diri mengatakan Imran ibn Hatton, ana sa ajurruha ila sunnah. Aku akan membawa mengkatrol dia kepada sunnah. Namun qadarullah ma syaa fa'al. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al mar'u ala dini khalilih falyangdur ahadukum man yukhalil. Fakana Imran ibn Hatton yuhibbuha jiddan wa huwa kana damimul wajh. Dia wajahnya tidak begitu tampan dan istrinya sangat cantik. Maka di sini pendalilan di kisah bagaimana keadaan dia sangat mencintai istrinya dan takut dengan istrinya. Maka di luar dia bagaikan harimau Sumatera, maka di dalam rumah bersama istrinya bagaikan kucing Anggora. Maka di sini disebutkan di mana istrinya mengatakan, ya Imran, ana wa anta fil jannah. Wahai Imran, aku dan kamu akan di surga. Kaifa hada? Ana ashkuru au anta tashkuru rabbak wa anta fil jannah wa ana asbir bisabr fil jannah. Maka aku dengan kesabaranku dan kamu dengan kesyukuranmu, kita berdua masuk surga. Apa maknanya? Kamu wahai Imran bersyukur punya istri cantik seperti aku, dan aku sabar punya suami buruk rupa. Maka bagaikan the beauty and the beast di rumah, si cantik dan si buruk rupa. Maka itu keadaan Imran ibn Hatton, yang mana mentalitasnya jatuh oleh istrinya, tergila-gila dengan istrinya. Maka kalau tergila-gila dengan istri, bagaimana mau mengajak istrinya kepada sunnah, dan dia pemikirannya haruriyah ataupun khawarij. Kalau dia bagaikan laki-laki yang jantan, masuk kepada sunnah, kalau tidak aku tolak. Perempuan banyak, aku bisa menikah lebih dari kamu. Itu yang harusnya. Namun dia di sini dalam keadaan bertekuk lutut di bawah kaki dari istrinya. Maka akhirnya poin pendalilan yang tadinya dia dinasehati oleh saudara-saudaranya, awas kamu akan menikahi perempuan haruriyah, dia mengatakan sa'ajurruha ila sunnah, justru kebalik, dia yang dikatrol kepada kelompok khawarij. Maka akhirnya Imran ibn Hatton jadilah pemimpin khawarij number 1, didukung sama istrinya. Dan syair-syair yang dia buat, yang tadinya dijadikan untuk sunnah, dia hunus jadi pedang kepada ahli sunnah. Maka di saat meninggal Ali, dibunuh oleh khawarij Abdurrahman ibnu Muljam, pembaca Al-Quran. Maka bukannya Imran ibnu Hatton sedih seperti kaum muslimin, Amirul Mukminin Sunni ahli sunnah dibunuh oleh orang khawarij, bukannya bersedih, malah bangga membuat syair dan memuji Abdurrahman ibnu Muljam. Maka dia tulis syair, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyabluga min dil arsy ridwana. Yang maknanya, wahai tikaman Abdurrahman ibnu Muljam kepada Ali, ya darbatan min taqiyin, hasil dari ketakwaan Abdurrahman ibnu Muljam kepada Allah. Ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa, kecuali liyabluga min dil arsy ridwana. Maka tidaklah tikaman Abdurrahman ibnu Muljam kepada Ali kecuali menginginkan ridha Allah yang mempunyai ars di atas langit. Lihat bagaimana ucapan orang-orang ahlul bid'ah, seperti khawarij di zaman dulu yang telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu dari Lamiyah Syekhul Islam. Hum yaqra'unal Qur'an wa lam yasil hanajirahu. Mereka ahlul Qur'an, qiraahnya sangat baik,
namun tidak sampai ke kerongkongannya. Maksudnya akalnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan pengamalannya jauh. Dan di dalam hadis juga disebutkan, tuhkiruna ibadatakum bi ibadatihim. Maka mereka bangga dengan ibadahnya yang kuat, sholat malam, siang berpuasa, bahkan menghina kalian, ibadah kalian itu tidak ada apa-apanya. Maka mereka orang-orang yang full ibadah, namun tidak mempunyai pemahaman. Maka di hadis disebutkan, hum sufaha ahlam, hudatha asnan. Mereka anak-anak ABG yang akal-akal mereka belum matang, rusak. Maka itulah keadaan orang-orang Khawarij. Dan lihat bagaimana pendalilannya. Abdurrahman ibnu Muljam yang membunuh Ali, yang seharusnya dicela, maka di sini malah dipuji oleh Imran ibnu Hattan. Jadilah dia gembong Khawarij number 1 dikarenakan didukung oleh istrinya. Maka yang tadinya dia murid Aisyah, meriwayatkan hadis, mana ilmu hadis, sudah lupa lagi, tidak meriwayatkan hadis lagi, sibuk dengan kelompok Al-Khawarij, sibuk mengkafirkan kaum muslimin karena salah mencari teman, di antaranya salah mencari istri. Maka istri dari teman, bahkan istri sebaik-baiknya teman duduk, yang akan duduk dengannya bersama. Maka oleh sebab itu, wahai ahli sunnah, carilah istri-istri yang solehah. Maka inilah 2 contoh. Dan contoh yang ketiga, Abdurrazzaq ibnu Hammam as-San'ani, disebutkan bahwa dia ulama ahli sunnah, namun mempunyai pemikiran sedikit Syiah. Dan dia mengakui di saat ditanya, min aina ya syekh hadat tafkir, dari mana pemikiran Syiah itu wahai syekh? Diakui min Ja'far ibnu Muhammad ad-Dubai, dari orang yang bernama Ja'far ibnu Muhammad ad-Dubai yang saduq hasanul hadis. Wa huwa asluhu ad-Dubai ay min Iraq, min Basrah, walakin sakinul Yaman. Faidan yunsir dakwah asyiah fil Yaman, menyebarkan dakwah Syiah di Yaman. Faja'a Abdurrazzaq yadrusu indahu, maka Abdurrazzaq mengambil ilmu darinya. Wa Abdurrazzaq yadrus inda Ma'mar wa huwa ahli sunnah. Fabaqiya su'al limada, kenapa Abdurrazzaq sempat duduk dengan Ja'far ibnu Muhammad ad-Dubai wa huwa laysa bi thiqah, dia tidak thiqah, hanya pas-pasan saduq hasanul hadis. Disebutkan bisumti khalqihi, karena dia akhlaknya mulia, keeping smile, mudah tersenyum. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah seperti Jama'atut Tabligh dan yang lainnya. Apa yang bisa dibantu? Ya akhi, wahai saudaraku, mari kita bersama-sama bekerja sama dengan kita. Apa yang perlu dibantu? Maka seperti itulah kelompok-kelompok yang menyesatkan, mereka mempunyai akhlak yang mulia. Maka kita ahli sunnah yang mempunyai manhaj dan akidah yang benar, kita lebih harus lagi mempunyai akhlak yang mulia agar mengajak kaum muslimin kepada jalan yang hak dan manhaj yang hak. Maka ini 3 contoh bagaimana mereka kelompok ahlu sunnah yang terkena imbas dari pemikiran-pemikiran yang sesat dikarenakan salah memilih teman. Namun Abdurrazzaq disebutkan di akhirnya dia kembali kepada sunnah, dan dia hanya terpengaruh sedikit oleh Ja'far ibnu Muhammad. Namun ini menjadi poin bagaimana dia di saat dikatakan dari mana pemikiran itu dari Ja'far ibnu Muhammad, karena bisumti khalqihi, karena dia itu orang yang paling baik akhlaknya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka selektiflah mencari teman wahai ibadallah. Nabi kita di dalam hadis tadi yang hasan telah menyebutkan dari Zuhair ibnu Muhammad al-Khurasani, dari Muhammad ibnu Wardan, dari Abi Hurairah yang sanadnya hasan.
karena murid dari Zuhair ibnu Muhammad Abu Daud atau Yalisi dari Irak, bukan dari Syam, maka dihasankan oleh Syekh kami Muqbil dan Syekh Al-Albani rahimahumallah, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung kepada teman duduknya. Maka carilah teman duduk yang baik. Carilah teman duduk yang bisa mengantarmu ke pintu surga dan masuk dengannya kepada surga. Itu yang diinginkan. Maka di sini akan kita jelaskan bagaimana mafsadah orang-orang yang salah memilih teman di hari akhirat kelak. Maka ketahuilah ya ibadallah, mereka teman-teman yang buruk di hari akhirah seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan yang lainnya yang mengajak Abu Talib kepada api neraka, maka mereka apakah nanti akan saling berangkulan? Oh, sini temanku, selamat datang di api neraka. Apakah seperti itu? Tidak. Maka mereka yal'anu ba'duhum bi ba'din. Mereka akan melaknat dan mencela dan mengejek dari mereka masing-masing. Bukan mengatakan kebaikan atau ahlan wa sahlan, bukan. Maka yang dikatakan, mereka akan saling menghina, terutama para gembong keburukan akan menghinakan mereka orang-orang yang mengikuti, dan mereka para pengekor dan pembebek akan mengadu, kalian yang menyesatkan kami dulu, kalian dengan uang-uang kalian dan tipu daya kalian, kami mengikuti kalian ke api neraka. Maka orang-orang gembong akan mengejek mereka, tapi kalian dulu mengikuti kami karena uang-uang kami dan karena harta-harta kami dan tahta-tahta kami. Kalian ingin mengikuti kami dan mendapatkan kedudukan, dan kami nikahkan dengan wanita-wanita yang kalian inginkan, maka sekarang rasakan pembalasan kalian. Maka itulah keadaan yang real di hari akhirat kelak. Maka Allah berfirman, al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla maknanya, maka mereka orang-orang yang saling bekerja sama dulu dalam keburukan. Al-akhilla yang saling mencintai bukan karena Allah, tetapi karena kesyirikan, tetapi karena kebid'ahan, tetapi karena membenci sunnah, bergabung untuk menghancurkan dakwah Wahabi. Maka mereka yang bergabung ini kelak di hari akhirah, al-akhilla yang dulu saling bekerja sama, yauma idin pada hari kiamat kelak, ba'duhum li ba'din, satu dari mereka di antara mereka, aduun, akan menjadi musuh bagi mereka di hari akhirah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang dulu berkolaborasi dalam keadaan ketakwaan. Maka di dalam ayat ini maknanya seperti ditafsirkan oleh Imam Qatadah ibnu Di'amah dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad, dari Yazid ibnu Zurai, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, sanadnya sahih. Berkata Qatadah, al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, maknanya kelak yang dulu di dunia saling mencintai bukan karena Allah, karena kemaksiatan, karena kebid'ahan, dan mereka saling memusuhi di hari kiamat kelak, kecuali mereka orang-orang yang dulu berkolaborasi karena Allah. Maka seperti kita di sini, kita menuntut ilmu bersama, kita belajar bersama, kita sholat berjamaah bersama, maka kita berkolaborasi dalam kebaikan. Kelak di hari akhirah kita akan saling sama untuk tolong menolong menyelamatkan diri kita dari api neraka. Adapun mereka yang dulu berkolaborasi untuk menghancurkan dakwah Wahabi, kata mereka, menghancurkan dakwah sunnah yang terlalu keras, kata mereka, maka mereka kelak akan saling melaknat. Maka contoh yang lain di Al-Quran, hada faujum muqtahimu ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar qalu rabbana man qaddama lana hada fazidhu
adzaban dhifan finnar. Maka di saat gembong-gembong yang mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan masuk duluan api neraka, maka dikatakan oleh malaikat, hada faujum muqtahimum ma'akum. Maka wahai para gembong api neraka, itu di pintu api neraka banyak tuh orang-orang yang dulu katanya mengikuti kalian, mengikuti kesesatan kalian karena fulus, karena tahta, karena wanita, itu di luar sedang menunggu untuk masuk kepada api neraka bergabung bersama kamu. Maka orang-orang gembong didahulukan masuk api neraka, baru pembebek pengikut. Namun para pengikut ini pun dihinakan oleh para gembong. Dan para gembong selain sombong dan menghinakan di api neraka duluan diberi azab, maka para pembebek pun akan menyesal karena dia diseret ke api neraka gara-gara tipu daya muslihatnya. Hada faujum muqtahimu ma'akum la marhaban bihim. Kata penduduk api neraka yang gembong itu, la marhaban bihim, tidak ada welcome untuk mereka untuk masuk ke api neraka ini. Maka mereka pun mengatakan, dan kalian wahai para gembong, tidak ada welcome untuk kalian untuk masuk api neraka juga. Maka mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Allah, mereka orang-orang yang menipu kami ini dari para gembong, zidhum adaban finnar, maka berikanlah adab yang berlipat-lipat di api neraka. Maka ini pendalilan bahwa di dunia mereka orang-orang Yahud dan Nasara yang bekerja sama menghancurkan Palestina, bekerja sama secara umum menghancurkan pemikiran kaum muslimin, Ghazwatul Fikr, dan menghancurkan, bahkan memberantas dan memberangus dan membumi hanguskan dan mengadakan genosid, pembunuhan massal dari kaum muslimin di mana-mana, di Bosnia ataupun di Ambon yang pernah terjadi dan dimanapun. Maka mereka semuanya nanti di hari kiamat akan saling mencela di antara mereka dari apa yang mereka perbuat dulu bekerja sama untuk melawan Allah dan Rasulnya. Dan bahkan iblis, jangan dipikir iblis bangga mempunyai pengikut yang banyak. Maka di dalam Al-Quran pun iblis berlepas diri kepada pengikutnya dan mengejek pengikutnya. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Yang kita baca qiraah Wars. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum adzabun alim. Maka di dalam qiraah Wars di surat Ibrahim ini Allah berfirman, maka bahkan syaitan yang menjadi the prime evil, rajanya dari penjahat, maka dia sama tidak ridho kepada pengikut-pengikutnya. Dan bahkan di hari terakhir, di hari pembalasan pun, dia akan mengejek para pengikutnya. Maka dia akan, disebutkan di tafsir, berkhutbah dengan ucapan ini yang diabadikan oleh Allah. Berkhutbah di depan siapa? Pengikutnya penduduk api neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Maka berkata iblis di saat hari penentuan telah ditentukan mereka masuk api neraka sama-sama. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Maka Allah telah memberikan dari janjinya yang benar. Barang siapa yang taat kepadanya masuk surga. Adapun aku memberikan tipu muslihat kepada kalian, yang mengikuti aku masuk surga, surganya adalah neraka ini. Maka dulu aku tidak
mengajak kepada kalian, wa makana li alaikum min sultan illa ang da'autukum fastajabtum li. Kami dulu apakah memaksa kalian untuk kalian kufur dan musyrik mengikuti kami? Maka kami dengan senjata dan membunuh kalian jika kalian tidak mengikuti. Tapi kalian mengikuti tipu daya kami, sehingga kalian mengikuti apa yang aku dakwahkan dari kesyirikan. Maka pilihan kalian sendiri. Diejek seperti itu. Fala talumuni walumu anfusakum. Don't blame to me but blame to yourself. Maka jangan menghinaku, jangan menyesali kepadaku, dan jangan menjadikan aku kambing hitam. Salahkan diri-diri kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Maka aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah api neraka, dan kalian semua kalian tidak akan bisa menyelamatkan aku dari adab api neraka. Maka ini ucapan iblis kepada para pengikutnya, menjatuhkan mental pengikutnya, mengejek, mengolok-olok pengikutnya yang sama-sama masuk api neraka. Dulu mereka sama-sama terbuai ucapan iblis. Maka rasakanlah adab yang perih dan pedih. Maka ini permisalan dari ayat Al-Quran, dari mereka orang-orang yang salah memilih teman. Maka akibat dari salah memilih teman di dunia telah kami sebutkan, dan di hari akhirah menyebabkan mereka yang sama-sama penduduk ahli neraka akan saling menghina dan saling mengejek, dan bahkan memintakan doa kepada Allah, dari para pembebek kepada para gembong, ya Allah tambahkanlah azab, karena mereka telah menyesatkan aku, dan karena mereka aku sekarang di api neraka. Maka al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua yang dulu bekerja sama dalam keburukan akan saling bermusuhan di hari akhirah. As'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia wa an yahfadha wulata umurina wa an yurziqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini dari fitnah-fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Dan jagalah wahai Allah para pemimpin negeri kami, bimbinglah mereka kepada sunnah dan kepada agama-Mu ya Allah, karena mereka membuat undang-undang, dan undang-undang yang akan mereka buat adalah undang-undang yang mengikuti syariat-Mu jika Engkau memberikan hidayah kepada mereka. Dan kami sebagai rakyat yang wajib taat kepada pemerintah pun akan menjadi sinkron. Kami mencintai mereka dan taat kepada mereka, dan mereka mencintai-Mu wahai Allah. Maka jadikanlah para pemimpin-pemimpin negeri kami, Pak Jokowi dan yang lainnya dari staf kementeriannya, Engkau bimbing kepada jalan yang hak. Dan kami meminta kepadamu untuk diberikan rizki yang halal yang melimpah, sehingga kami bisa memberikan kebahagiaan kepada anak dan istri-istri kami. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah ini, membantu dakwah di Masjid Muqbil Al-Wadi'i yang free of charge, gratisan ini. Maka mereka orang-orang yang membantu di layar belakang, dari donasi untuk membeli beras, membayar listrik dan yang lainnya, agar ya Allah Engkau mudahkan urusan mereka seperti mereka memudahkan urusan kami. Dan begitupun bagi mereka orang-orang yang menyumbang pemikiran di ma'had ini dengan mengajar tanpa pamrih, dan juga dengan membantu gotong royong membuat masjid dan membuat perkara-perkara yang dibutuhkan di ma'had. Maka berikanlah kepada mereka rizki yang halal, yang melimpah, dan diampuni dosa-dosanya, dan dijadikan berat di dalam timbangan-timbangan amal-amal solehnya, dan dimasukkan surganya. Rabbana atina fid Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.